Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas harian kita. Oke Sobat Ingon-Ingon, perjalanan kita hari ini sampai di kota yang terkenal dengan kota Seribu Candi. Ya, kita saat ini berada di kota Klaten. Ya, memang Klaten terkenal dengan candi-candi yang ada di kota ini. Contohnya Candi Plausan, Candi Prambanan, dan masih banyak candi lainnya. Tapi kali ini kita tidak akan menuju ke wisata candi, melainkan kita akan datang ke salah satu peternak lobster air tawar. Seperti apa perjalanan kita hari ini? Tetap ikuti perjalanan saya di program Ingon-Ingon. Oke, Sobat Ingon-Ingon, hari ini perjalanan kita sudah sampai di Desa Becilan, Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan. Nah, di sini kita nanti akan bertemu dengan salah satu owner dan pembudidaya lobster air tawar. Nah, itu bernama Mas Gema. Jadi, untuk lebih lanjutnya ikuti perjalanan kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa, perjalanan kita hari ini akan menuju ke salah satu pembudidaya lobster air tawar dengan nama Gema Farm. Ya, Gema Farm merupakan pusat pembudidayaan lobster air tawar yang beralamat di Desa Becilan, Kajoran, Klaten Selatan. Gema Farm sendiri telah beroperasi dalam pengembangan lobster air tawar sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan telah memiliki mitra budidaya lobster air tawar yang sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Selain menjadi pusat pembudidayaan, Gema Farm juga mengembangkan usaha ke bidang usaha kuliner, yakni Wedi Lobster dan Sabilillah Seafood. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gema. Siap Mas. Akhirnya ketemu ini Mas Gema. Alhamdulillah. Tadi setelah muter-muter akhirnya ketemu juga dengan Gema Farm. Siap. Ternyata lokasinya juga tidak jauh juga dari Klaten kota ini Mas. Iya, alhamdulillah. Kemarin kita sudah banyak ngobrol Mas Iya. terkait dengan lobster ini di media sosial kan sebenarnya mulai marak juga ini. Sebenarnya kalau Mas Gema sendiri memulai cerita awal di Gema Farm ini seperti apa Mas? Awal mula malah pas kuliah dulu ya. Oh, Pas kuliah. Pas kuliah Mas? Iya. Belum punya Gema Farm berarti? Belum. Awal mah dari riset dulu ya. Oh, kapan itu Mas? 2010. 2010. Oh, berarti prospek dari lobster ini kalau Mas Gema melihat seperti apa Mas? Kalau pada waktu dulu saya memulainya sebenarnya nggak beranjak dari lobster Mas, tapi dari lele, nila, gurame. Oh. Tapi ternyata udah banyak persaingannya kan kalau ya, lele, nila, ya wis banyak itu gurame, Mas ya. iya. Makanya cari alternatif nih apa yang ibarat kata belum banyak dibudidaya gitu. Iya. Ya akhirnya ketemulah lobster air tawar ini. Oh. Oke. Pada saat itu 2010 memutuskan untuk fokus ke lobster melalui riset di kuliah. Betul. Apakah itu juga langsung buat sebesar ini Mas? Enggak. Awalan pasti untuk riset pengembangan Mas, termasuk untuk skripsi saya juga. Oh, untuk tugas akhirnya. Iya. Bukan hanya untuk bisnis, ternyata dulu dimulai dari tugas akhirnya. Betul sekali. Iya. Apa yang membuat lobster ini sangat spesial Mas? Ketika kemudian Mas Gema akhirnya memutuskan untuk ya ini kita akan tekuni gitu Mas. Iya. Ya awalan kan aneh ya Mas ya, masyarakat banyak mengenal lobster itu pasti laut kan gitu. Iya. Sedangkan ini lobster kok air tawar kan aneh kan itu. Iya. Kalau dilihat-lihat sepintas ini kayak kombinasi antara kepiting atau kalau bahasa Jawanya yuyu ya, dengan udang kan ini loh. Ya nggak, kalau kita lihat capitnya kayak kepiting, Iya. badannya kayak udang kayak gitu. Tapi capitnya kan besar itu. Nah, ya. capitnya Kalau besar. udang kan capitnya kecil. Kecil, Oh. ya badannya kayak udang. Sekilas memang kayak ini udang selingkuh ya. Kalau dikenal ada udang selingkuh ya. Ya asik aja Mas. Jadi, wah kok ada ya hewan seperti ini. Dan aslinya pun kan nggak dari Indonesia, aslinya dari Australia. Dari Australia? Iya. Berarti ini yang
lobster yang beradaptasi dengan air tawar atau memang sengaja dimasukkan ke air tawar itu mas sejarahnya? Jadi memang ini asli dari Australia, memang air tawar ya, jadi fresh water, air tawar, jadi memang bisa dibudidaya. Cuman kalau di Australia terkendala musim. Lah kalau di Indonesia ya sangat luar biasa prospeknya. Luar biasa. Iya. Kenapa mas ini bisa? Karena selain kalau di Indonesia kan nggak terkendala musim kan. Contohnya ada dingin itu mungkin. Ya betul, kalau di sana ada salju, ada kering dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia bisa bertelur sepanjang tahun. Kalau di sana setahun paling hanya 1-2 kali. Oh, musim juga menentukan ya ternyata. Betul. Oh, ini pemirsa ingon-ingon di rumah seharusnya termotivasi. Ternyata Indonesia punya potensi luar biasa untuk mengembangkan lobster ini ya mas ya. Betul. Wow, baik. Ini pemirsa nanti kita akan ikuti bagaimana prospek dan proses juga dalam berbudidaya lobster air tawar. Jadi tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa, dari penjelasan Mas Gema tadi, ternyata budidaya lobster air tawar masih terbuka lebar untuk bisa kita kembangkan. Selain harganya yang masih bagus, ternyata proses pembudidayaannya cukup mudah. Bagaimana caranya? Tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Oke pemirsa, tadi kita kan sudah tahu ternyata peluang dari lobster ini luar biasa untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, tentu para pemirsa juga penasaran bagaimana cara memulainya dan proses-proses seperti apa yang harus kita siapkan. Nah, kita tanya ke Mas Gema. Nih Mas Gema, ini kan di depan kita juga ada beberapa kolam ini kan ya. Kolam 1, 2, 3, ada 6. Nah, ini untuk memulainya apakah kita harus juga punya kolam seperti ini Mas? Ketika mau membudidayakan lobster air tawar ini. Oke, siap. Jadi kalau untuk memulai budidaya lobster, alangkah bagusnya itu kita meminimalkan yang namanya aset dulu. Meminimalkan aset? Aset, dari permodalannya diminimalkan dan diperbanyak namanya pembelajaran dulu. Sampai nanti ketemu pola produksi. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau yang mau belajar budidaya lobster, nggak langsung bikin kolam semacam ini. Jangan bikin kolam dulu? Iya, jangan bikin kolam dulu. Belajar dulu, Mbak? Ya, belajar dulu sama meminimalkan aset. Misalkan saja pakainya itu kayak bak, atau di rumah misalkan saja punya terpal, atau punya ember lah, itu digunakan dulu. Oh, malahan menggunakan barang-barang istilahnya yang bisa air, yang kecil-kecil itu bisa. Betul. Berarti dalam artian sebenarnya lobster ini tidak memerlukan area yang besar juga. Betul, nggih. Sampai nantinya kita menemukan pola produksi. Iya. Ketika udah tahu pola produksinya lah, nanti yang main adalah permodalan sama lahan nanti. Iya, untuk mengawali memang harus dengan segala kecil dulu ya Mas ya tadi. Betul, iya. Apakah ketika kita juga sudah mendapatkan data yang bagus, kemudian sudah punya riset dan istilahnya hasil dari kecil-kecilan kita ini udah berhasil. Ke depan bagaimana itu Mas caranya untuk mengembangkannya? Oke, jadi ketika kita udah tahu pola produksi nih dengan lahan sekian bisa menghasilkan sekian kan, berarti kan kita siap yang namanya masuk ke pasar. Ya tinggal kita melihat kebutuhan pasarnya kan itu. Oh, berarti nanti bisa ke segmentasi penjualan langsung. Betul sekali. Kalau yang istilahnya tahap belajar itu kan hanya mungkin 1-2 indukan ya Mas. Apakah itu juga bisa menghasilkan dalam tanda kutip sebenarnya itu? Ya insya Allah bisa ya. Jadi insya Allah apa yang kita tekuni insya Allah ada hasilnya. Jadi kalau mau mulai budidaya lobster ini yang harus diperhatikan teman-teman, yang pertama meminimalkan aset dulu, memperbanyak pembelajaran dan mulainya dari indukan. Oh, mau mulai dari indukan, tidak dari pembibitan? Tidak dari pembibitan, karena lobster air tawar ini belum komoditi. Jadi ibarat kata belum banyak yang menghasilkan benih, belum kayak lele, nila, gurame. Kalau kita mau belajar budidaya lele, nila, gurame pasti pakai benih, karena udah banyak yang budidaya. Kalau untuk lobster enggak, mulainya dari indukan. Oh, dan sekarang untuk pembelian indukan itu juga sudah banyak Mas? Ya, sudah banyak alhamdulillah. Jadi kalau dari indukan sebenarnya banyak yang namanya ini ya, potensinya lebih banyak lah. Yang pertama dia nggak membutuhkan luas yang area yang luas, kemudian permodalan nggak banyak, kemudian ketiganya ke depan nggak ketergantungan.
Oh. Karena kita bisa menghasilkan benih dan induk sendiri. Itu dia, bisa membuat benih sendiri, mau Betul. dikembangkan juga lebih fleksibel ya Mas ya, tidak Yeah. tergantung dengan pasar atau mungkin ketersediaan pembenihan itu ya. Betul sekali. Baik, pemirsa, nanti kita akan ikuti lebih lanjut bagaimana dalam berbudidaya lobster ini supaya nanti bisa berkembang seperti Gema Farm. Jadi ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Pemirsa, dalam melakukan usaha, terkadang kita masih bimbang akan permodalannya dan memulainya harus dari mana. Lantas untuk pembudidayaan lobster ini apakah juga sesulit itu untuk permodalannya dan tahap-tahapannya? Jadi tetap ikuti kita dalam program Ingon-Ingon. Oke, pemirsa Ingon-Ingon dimanapun Anda berada. Nah, tadi kan kita sudah dapat informasi. Ternyata dalam membudidayakan lobster ini tidak memerlukan lahan yang luas dan permodalan pun kita bisa meminimalisir gitu ya. Nah, tadi Mas Gema menyampaikan kalau indukan itu kita bisa mulai dari situ ya Mas ya. Lantas kalau kita mau memulai, cara memilih indukan yang baik itu seperti apa Mas? Oke, siap. Jadi kalau untuk memilih indukan yang baik, itu bisa dilihat dari yang pertama umurnya dulu. Umurnya, jadi umurnya kurang lebih 5-6 bulan. Secara fisik bisa dilihat nggak Mas? Kalau umur? secara fisiknya nanti ukuran 5 inch atau 6 inch panjangnya. Panjangnya. Kalau secara secara gambarnya, secara realnya, tak ambilkan contohnya ya. Oh iya, Nah, ini kan kita di dalam kolam ya Mas. siap. Nah. Lah ini contohnya ya. Jadi Oh. indukan itu yang pasti dia nyapit-nyapit ya. Dia giras-giras. Ini ya, Nah. indukannya. Nah. Ini laki apa betina apa jantan Ini Mas? betina ini. Betina. Itu dicirikan yang pertama di capitnya nggak ada merah. Capitnya tanpa merah. Tanpa merah ya di sini ya. Nggak ada merahnya. Kemudian nah di sininya dia ada 2 lubang ovarium. 1-2. Jadi di kaki jalan ketiga Ya. ada lubang ovariumnya. Oh, Itu untuk ciri yang betina ya. Betina. Betina seperti ini ya. Oke. ini kondisi sehat itu dia Nyapit-nyapit, agresif ya. Oh, Dia agresif. agresif. Berarti kalau semisal nanti ketemu yang istilahnya kurang agresif bisa Ya. ditanyakan kondisinya. Betul, karena kalau kurang agresif nanti kebiasaan dia mau ganti kulit. Oh, mau atau molting. molting. Betul Oh, sekali. iya, iya, iya. Kalau yang jantan seperti Kalau apa? yang jantan ya, ini tak ambilkan ya. Nih. Jantan. Nah, ini jantan nih. Ada Oh, apa ya, Mas? ada merahnya di Betul capitnya sekali ya ya. Mas ya. Betul. Dan capitnya sepertinya ukurannya juga lebih besar. Betul. Ukurannya lebih besar. Kemudian dia ada yang namanya testisnya ini ya. Testisnya 2 ini ya. Ya. Kanan kiri ini. Oh, ya. Kalau tadi ada 2 ovarium, Ya. kalau ini ada testis di kaki jalan kelima. Kalau tadi ovarium di kaki jalan ketiga. Oke. Ya, ini membedakan pemirsa antara jantan, Jantan dan dan betina. betina. Oke, nanti kalau memilih indukan ya jangan sampai salah. Betul sekali. Tapi kalau secara kasat mata ada warna merahnya, Merahnya. ini sangat membantu ya Mas ya. Betul. Ketika kita tidak bisa secara detail lah kita mengetahui sel telur sama sel yang jantannya ini, soalnya dari capitnya Capitnya sudah sudah kelihatan ya. Ya. Iya. Kalau ketika proses pemijahan yang baik dan benar itu seperti apa sebenarnya Mas? Jadi kalau proses pemijahan itu awalnya masuk setahap adaptasi dulu ya. Jadi kalau beli indukan jangan langsung dikawinkan ya. Oh, Ya, dipisahkan dulu. dipisah dulu. Oke. Itu namanya nggak berkeli kelobsteran gitu ya. Berkeli Harus dipisah kelobsteran. dulu, jantan, betina dipisah dulu. Oh, ya. Agar adaptasi dulu dengan lingkungan baru, dengan pemberian pakan baru, dengan air baru. Kurang lebih berapa lama itu? Kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Selama itu. Ya. Nanti ibarat kata dia mau makan, dia ibarat kata mau beraktivitas di situ, dia pulih energinya, baru nanti Iya. digabungkan, dikawinkan, dicampur gitu. 1 bulan ya kurang lebih ya Mas ya. Gimana? Kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan untuk perkawinannya, perkawinannya. iya. Cuman setiap minggu harus dicek. Iya. Nanti ada yang bertelur atau enggaknya harus dicek. Oh ya, itu pemirsa terkait dengan pemilihan indukan ya. Nanti supaya para pemirsa bisa menentukan indukan yang baik seperti apa dan juga jangan sampai nanti malah kita memilih sesuatu yang tidak baik indukannya Mas. Betul sekali. Karena ini yang namanya awalnya. Kalau Ya. kita sudah dapat bibit yang bagus ya otomatis nanti bisa lebih bagus juga ya Mas ya. Betul. Dalam perkawinannya nanti dari satu lobster ini bisa menghasilkan berapa banyak itu anakan itu Mas? Oke, kalau dari risetnya ya, ini 1 gram betina itu 1 gram. bisa menghasilkan 7 sampai 10 butir. 1 gram ini apanya Mas? 1 berat.
Berat badan. ini ya, berat badan 1 gram dia bisa menghasilkan 7 sampai 10. Nah, kalau ukuran segini ini kurang lebih bisa menghasilkan 100 anakan atau telur. Oke. Wow, kalau 100 berarti begitu. kalau semakin besar bisa semakin banyak. Semakin banyak nanti Oh. hasilnya. Satu indukan aja bisa menghasilkan 100 ya. Betul. Ya, prospeknya luar biasa ini. Insya Allah. Kalau berhasil semua itu ya Mas ya. Iya. Ya, untuk menjaga supaya anakan ini dari 100 lah istilahnya. Ya bisa berhasil semua lah, bisa berkembang semua, itu bagaimana? Jadi kalau anakan itu insya Allah 100% menetas ya. Karena dia ini pemijahnya di luar atau eksternal. Jadi insya Allah menetas. Cuman apakah hidup sampai namanya tahap pembesaran, lah nanti kita bisa masukkan yang namanya SR, angka kematiannya, atau angka kehidupannya berapa. Kalau dari Butiterolnya angka kehidupannya 100%. Ya, kalau dari apa namanya menetasnya ya. Ya, oke, berarti ya tinggal perawatannya nanti supaya lebih baik lagi dan supaya tidak menghasilkan angka kematian yang tinggi. Betul berarti ya, Mas. sekali. Baik, nanti pemirsa kita akan ikuti informasi dan perjalanan kita dalam program Ingon-Ingon. Jadi stay tune kita di MTA TV. Oke pemirsa, mau tahu seperti apa proses pembudidayaan lobster air tawar di Kemah Farm? Ikuti terus perjalanan kita di Ingon-Ingon.